Bab 56 Vajra. Di udara, dewa bersayap perak berdiri tak bergerak, diselimuti aura perak, tampak suci dan transenden. Mengenakan jubah perak berkilauan, rambut panjang dan sayap peraknya menonjolkan kehadirannya yang luar biasa, membuatnya tampak seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Di tanah, monster itu terbelah menjadi dua, menumpahkan banyak darah, mewarnai bebatuan, tumbuh-tumbuhan, dan tanah menjadi merah tua, pemandangan yang mengerikan. Monster ini, yang panjangnya beberapa meter, kebal terhadap pedang dan tombak, tak terpengaruh oleh senjata api, telah menyapu daratan, membunuh puluhan makhluk luar biasa, hanya untuk kemudian terbelah menjadi dua di pinggang. Kontras antara keadaan sebelumnya dan sekarang mengejutkan banyak orang. Dewa bersayap perak memang menakutkan, keagungannya luar biasa. Raungan, monster lain di tanah meraung seperti guntur yang teredam, mulutnya yang menganga lebar, menatap langit dengan mata merah, tangisannya sangat memilukan. Beberapa orang menutup telinga mereka, wajah mereka berkerut kesakitan. Gelombang suara monster itu memiliki daya hancur yang sangat besar. Di sekitarnya, beberapa tumbuh-tumbuhan hancur, pasir dan batu beterbangan, dan debu mengepul ke langit bersamaan dengan raungannya. Ia bersiap untuk menerkam ke langit untuk membalas dendam atas pasangannya. Dewa bersayap perak melayang di udara, diam, pupil peraknya berkilauan. Ia menatap ke bawah, wajahnya tanpa ekspresi, tenang dan terkendali. Dengan desisan, monster itu bergerak. Tubuhnya yang besar, beberapa meter panjangnya, lincah dan gesit, secepat kilat biru, menempuh puluhan meter dalam sekejap. Namun, ia tidak melompat ke udara, melainkan menerkam pohon muda di dekatnya, ingin melahap buah pinus berwarna ungu keemasan itu. Meskipun matanya merah dan dipenuhi kebencian, ia menekan naluri kebinatangannya dan memilih untuk maju, untuk merebut buah eksotis itu. Setelah menelannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, ia dapat keluar dari pegunungan Taihang, menjelajahi tanah utara, dan kemudian berbaris ke pegunungan dan sungai yang lebih misterius. Adapun musuh-musuhnya, begitu kekuatannya meningkat, ia dapat membantai mereka semua. Hasil ini mengejutkan banyak orang. Monster bermata merah itu tidak menyerang secara naluriah, yang agak aneh. Angin kencang menderu, meretakkan tanah saat ia maju. Ia sangat berat, melompat puluhan meter setiap kali melompat, benturannya membuat bumi bergetar. Cepat, hentikan, teriak beberapa orang. Tidak ada yang ingin melihat buah pinus emas jatuh ke mulut monster itu. Gedebuk, seperti drum raksasa yang tergantung di udara dan dipukul dengan keras, suaranya dalam dan bergema, menggema ke segala arah. Kemudian, orang-orang melihat monster itu, beberapa meter panjangnya, terguling di udara, dihantam oleh kekuatan yang luar biasa, dan menghantam pegunungan di kejauhan, mematahkan pohon-pohon kuno dan menerbangkan puing-puing. Apa yang terjadi? Banyak yang bingung dan kebingungan. Sosok baru muncul, berdiri tidak jauh dari pohon kecil itu. Dialah yang telah membuat monster itu terbang. Pemandangan itu mengerikan, dan keheningan langsung menyelimuti. Ia mengenakan pakaian olahraga longgar, dan fisiknya sangat kuat, tanpa otot yang menonjol, tetapi sangat kekar. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Orang ini luar biasa, meskipun tidak tampan, sikapnya luar biasa, seperti dewa yang tenang memegang bunga, namun memiliki kekuatan yang menakutkan.
Ia berambut pendek, dan kulitnya tembus pandang, sedikit kekuningan, seperti topas, dengan kilau kristal, jelas bukan keturunan biasa. Fisiknya sangat kuat, memancarkan aura maskulin, dan matanya bersinar terang. Dia adalah King Kong. Seru seseorang, menebak identitasnya. Dari empat individu luar biasa di puncak piramida, satu lagi telah tiba, King Kong telah muncul. Dengan satu pukulan, ia telah membuat monster itu terbang. Seberapa besar kekuatan yang dimilikinya? Belum lama ini, semua orang telah menyaksikan monster itu, yang panjangnya beberapa meter, mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dengan mudah membunuh bahkan mereka yang berubah menjadi makhluk seperti pohon setinggi beberapa meter. Sekarang, seorang manusia dengan mudah menjatuhkannya, dalam hal kekuatan murni, dia bahkan lebih menakutkan daripada monster itu. Monster itu bergegas berdiri, matanya menyala-nyala karena amarah. Ia hampir menelan buah pinus itu, tetapi dihentikan pada saat yang krusial. Pada saat yang sama, secercah rasa takut terlintas di matanya. Pria itu telah menjatuhkannya hanya dengan tinjunya, menyebabkannya sedikit gelisah. Hosh! Monster itu masih memilih untuk menyerang. Buah pinus itu hampir matang, begitu dekat, bagaimana mungkin ia rela melepaskannya. Faktanya, King Kong juga bergerak, bahkan lebih cepat daripada monster itu. Hanya menempuh beberapa puluh meter, ia melangkah, seolah-olah memperkecil jarak menjadi 1 inci, tiba dalam sekejap. Bang! Kali ini, ia membentuk segel tinju King Kong, dengan kekuatan yang lebih besar, menghantamkannya ke sisi mulut monster yang terbuka, langsung mematahkan giginya dan menyemburkan darah. Monster itu terlempar ke atas lagi, jatuh lebih jauh, ia tidak dapat menahan kekuatan itu. Monster itu, yang awalnya sangat buas, telah bertemu dengan lawan yang bahkan lebih kejam yang, hanya dengan kekuatan brutal, telah sepenuhnya menundukkannya. Di tanah tergeletak beberapa gigi, masing-masing lebih dari 1 kaki panjangnya, seputih salju dan tajam, berlumuran darah merah, pemandangan yang mengerikan. Itu King Kong. Dia benar-benar perkasa, kekuatannya menakutkan. King Kong ada di sini. Dia pasti akan melawan Dewa Langit bersayap perak. Perjalanan kita hari ini tidak sia-sia. Banyak orang merasa gembira dan senang. Mereka khawatir tentang kekuatan monster yang menakutkan itu, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak khawatir. Dengan King Kong di sini, tidak ada masalah sama sekali. Di udara, Dewa Langit bersayap perak bergerak, mendarat di puncak gunung terdekat dengan cahaya keperakan. Ada beberapa tokoh penting dari makhluk surgawi di sana. Lin Wei berdiri di puncak gunung, tinggi dan ramping, dengan aura yang sejuk dan indah. Rambut panjangnya mencapai pinggangnya, dan wajahnya yang cantik dan lembut tidak menunjukkan apapun. Dia tampak tenang. Dewa Langit bersayap perak mendarat dan berdiri di sampingnya. Ekspresi orang-orang berubah saat melihatnya. Lin Wei pernah difoto dari samping sebelumnya, dan saat itu, dia dianggap sangat cantik. Pasangannya dengan Dewa Langit bersayap perak menjadi topik hangat. Sekarang, melihatnya secara langsung, mereka merasa dia bahkan lebih cantik dan menakjubkan daripada di foto. Seorang pemuda lain muncul di puncak gunung, cukup menonjol dan tampan. Dia berjalan ke sisi lain Lin Wei dan terus memberi perintah kepada beberapa orang, mulai membuat pengaturan. Chu Feng melihat ke arah itu dan mengenali mereka satu persatu.
Dia pernah melihat fotomu sebelumnya dan tahu bahwa hubungannya dengan Su Wanxing tidak biasa, jadi dia telah memperhatikan dengan saksama. Boom! Di arena, monster itu diledakkan oleh King Kong lagi, menghancurkan pohon-pohon kuno dan menyebabkan keributan besar. Banyak orang memperhatikan bahwa King Kong tampaknya sedang meregangkan otot-ototnya dan tidak terburu-buru untuk membunuh. Orang-orang tahu bahwa lawannya adalah dewa surgawi bersayap perak, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius monster yang menakutkan itu. Saat ini, ia hanya sedang meregangkan anggota tubuhnya. Monster itu mengamuk, membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam dengan bau belerang. Ia bertarung mati-matian. Jelas sekali, King Kong tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan desisan, ia menarik pedang panjang berkilauan dari punggungnya, dan dalam satu langkah, ia menempuh puluhan meter sebelum melesat maju dengan kecepatan kilat. Asteris debar, asteris. Kilatan cahaya, seterang Bima Sakti, menerangi pegunungan dengan cahaya putih menyilaukan, dan sebuah kepala besar, menyemburkan darah, terbang pergi. Hanya dengan satu serangan, King Kong telah membunuh monster itu. Sebelumnya, ia memang baru saja melakukan pemanasan. Cepat, sudahkah kalian merekam semuanya? Ini adalah rekaman paling berharga. Ini bukan efek khusus, ini akan menjadi drama mitologi epik. Di saat yang menegangkan ini, seseorang mendesak, berteriak keras. Orang-orang terkejut, lalu melihat Zhou Yitian, sang sutradara, memimpin beberapa orang, menyiapkan berbagai peralatan syuting, merekam dari semua sudut. Dewa bersayap perak dan King Kong akan menjadi pahlawan tak terkalahkan dalam drama besar kita, kata Zhou Yitian, sedikit bersemangat. Tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang memperhatikannya lagi. Semua orang tercengang oleh kekuatan tempur King Kong yang menakutkan, dengan pedang Buddha terhunus, siapa yang bisa menandinginya? King Kong, ke sini. Di puncak gunung, dewa surgawi bersayap perak berbicara, sayapnya mengepak, berkilauan dengan cahaya perak, saat ia terbang ke satu arah, memandang rendah semua makhluk gaib di sepanjang jalan. Di atas sana, ia benar-benar menyerupai dewa dibandingkan dengan yang lain. King Kong mendongak, seolah-olah mereka memiliki pemahaman sebelumnya, mengetahui bahwa pertempuran tak terhindarkan. Ia melangkah di atas tanah, kecepatannya sama menakjubkannya, mencapai lokasi yang jauh dalam sekejap mata. Semua orang tercengang, apakah ia benar-benar berjalan di tanah? Kecepatannya luar biasa cepat, banyak burung tidak dapat menandingi kecepatannya. Boom! Di kejauhan, di area pegunungan terbuka itu, dewa surgawi bersayap perak dan King Kong berbenturan, pertempuran epik telah dimulai. Serang, buah itu hanya bisa menjadi milik kita, para makhluk surgawi. Perintahmu, dengan lambaian tangannya, banyak makhluk gaib bergerak, bergegas menuju pohon kecil untuk merebut posisi yang menguntungkan, buahnya hampir matang. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut menemukan moncong meriam gelap muncul di beberapa puncak gunung, mengejutkan semua orang. Bersamaan dengan itu, raungan terdengar dari jauh, dan beberapa helikopter bersenjata, seperti monster baja, dengan cepat mendekat, berputar-putar di atas gunung. Ekspresi semua orang berubah. Senjata yang mereka bawa sangat menakjubkan. Satu tembakan saja dapat menghancurkan area yang luas. Zhou Kuan, segera keluar dari sini. Chu Feng berbisik dari puncak gunung, nadanya sangat serius, bahkan memerintah, mendesak Zhou Kuan untuk segera melarikan diri dari daerah itu.
Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Zhou Kuan tahu keseriusan situasi tersebut. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuruni gunung dan berlari kencang, menempuh jarak ratusan meter dalam sekejap mata. Jantung Chu Feng berdebar kencang, dan dia merasakan sedikit sakit di beberapa bagian tubuhnya. Instingnya memperingatkannya, mirip dengan pengalaman sebelumnya, seseorang membidiknya dengan senjata api. Siapapun yang memprovokasi dewa-dewa surgawiku, matilah. Dari kejauhan, Muleng berkata dingin, wajah tampannya tanpa ampun. Dia melambaikan tangannya, memberi perintah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, senjata api kaliber besar meraung, melepaskan rentetan tembakan ganas ke arah bukit rendah tempat Chu Feng berdiri. Peluru menembus kecepatan suara, menghujani puncak bukit dengan deras. Chu Feng telah bergerak maju, seperti binatang buas yang menuruni gunung, berguling ke sisi lain untuk menghindari semua peluru. Huang Niu, yang marah, bergerak cepat, juga menghindar ke sisi lain bukit. Kilatan D. Ingin muncul di mata Chu Feng. Dia tidak ingin melawan orang-orang dari Tiansen Bioteknologi karena Lin Wei berada di pihak mereka, tetapi sekarang seseorang ingin membunuhnya, dan dia harus mengambil keputusan. Chu Feng muncul, mengangkat senjata api yang dibawanya, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, menembak ke arah tertentu. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, dia menarik pelatuk dengan cepat, membunuh keenam elit yang menyerangnya sebelumnya. Satu peluru, satu kematian, tepat dan tanpa ampun. Semuanya terjadi terlalu cepat, banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum semuanya berakhir. Ya Tuhan! Raja Dewa Banteng benar-benar bisa menghindari peluru, lalu melancarkan serangan balik, membunuh 6 petarung terampil dari makhluk surgawi. Seberapa cepat kecepatan reaksinya? Bagaimana mungkin dia bisa menghindari begitu banyak peluru? Kelompok itu tidak percaya apa yang mereka lihat. Mu menunjukkan keterkejutannya. Pada saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah, mengetahui bahwa orang yang telah dia provokasi bukanlah orang biasa, yang mampu menghindari serangan senjata api. Lin Wei menoleh untuk melihatnya. Aku melihat anak buah paman Lin Yeyu dipermalukan olehnya, dan aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menghabisinya. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Aku telah membuat kesalahan, katamu terus terang. Beberapa kata, sederhana dan lugas, memberitahu Lin Wei bahwa dia membela pamannya. Bang! Di puncak bukit, Chu Feng mengangkat senjatanya lagi dan menembakkan peluru ke kejauhan. Ekspresimu sedikit berubah. Dia bukan orang biasa, memiliki intuisi yang menakutkan. Dengan desingan, dia menghilang dari tempatnya. Sebuah peluru melesat melewatinya. Orang ini bukan orang biasa. Seru Chu Feng terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti dirinya yang bisa menghindari peluru. Namun, dia menduga bahwa Vajra dan Dewa bersayap perak bahkan lebih menakutkan dan tidak lagi takut pada senjata api. Bunuh dia. Matamu sedingin es saat dia menatap ke arah bukit kecil itu. Dengan lambaian tangannya, dia memberi perintah, menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Di beberapa puncak gunung, meriam gelap berputar, membidik bukit tempat Chu Feng berada. Pada saat yang sama, sebuah helikopter bersenjata berbalik dan menuju ke arah Chu Feng. Mu, kau ingin membunuhku?
Hari ini adalah hari yang tepat untuk menyelesaikan dendam kita dari terakhir kali. Mata Chu Feng berkilat dengan niat membunuh, sinar cahaya berkilauan. Bab 57, Melintasi Pegunungan Taihang. Di kejauhan, di puncak gunung, moncong gelap sebuah meriam tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, melepaskan daya tembak yang mengerikan saat melesat ke arah sebuah bukit kecil yang tidak jauh. Chu Feng melompat ke depan, terjun menuruni gunung seperti burung rok, mendarat di tebing curam, angin berdesir melewati telinganya. Boom! Di puncak gunung, 6 atau 7 peluru jatuh secara bersamaan, memancarkan cahaya yang sangat terang. Ledakan dahsyat itu mengguncang punggungan ular putih, bumi bergetar, dan bebatuan beterbangan kemana-mana, pemandangan yang mengerikan. Semua manusia super ketakutan. Makhluk surgawi terlalu kejam, menggunakan daya tembak seperti itu terhadap manusia super, siapa yang bisa menahannya? Gelombang panas yang bergulir menerjang. Di puncak gunung itu, sebagian besar pohon purba patah dan berubah menjadi abu. Seluruh puncak gunung terbelah, sebagian besar batunya meleleh. Pemandangan itu mengerikan. Puncak gunung telah lenyap, hancur total, tandus dan hangus hitam. Jika Chu Feng terlambat selangkah, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ia tak kuasa menahan napas melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh konglomerat-konglomerat besar di era pasca peradaban ini. Mereka bahkan memiliki berbagai jenis senjata api, sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dalam pembentukan kembali tatanan di era pasca peradaban, konglomerat-konglomerat awal menjadi kekuatan penting, berpartisipasi dalam perumusan banyak peraturan. Selama bertahun-tahun, mereka selalu bersikap rendah diri, tidak pernah mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka bisa begitu menakutkan di saat kritis? Chu Feng meluncur turun dari gunung dan menghilang ke dalam hutan. Penembakan di belakangnya terus berlanjut, dan batu-batu besar berjatuhan di belakangnya, bahkan mengecilkan gunung kecil itu. Sebuah batu besar jatuh dan mengenai lembu kuning, menyebabkan lembu itu mengeluarkan geraman rendah kesakitan. Bukan karena lambat bereaksi, tetapi karena berjalan tegak terlalu canggung karena mengenakan pakaian kulit binatang. Lembu kuning itu tersandung dan hampir jatuh. Hanya karena kulitnya yang tebal dan kekuatannya yang luar biasa ia bisa bertahan hidup. Jika itu adalah manusia yang tertimpa batu besar seberat 800 pon, tulangnya pasti sudah patah sejak lama. Meskipun begitu, banteng kuning itu sangat marah. Dengan raungan yang dalam, pupil matanya memancarkan sinar keemasan saat menatap puncak gunung yang jauh. Peluncur roket di sana adalah milikmu, kata Chu Feng. Dia tahu banteng kuning bukanlah lawan yang mudah, kemungkinan besar ia akan menyerbu dan menghancurkan moncong meriam yang gelap dan menganga itu. Dan beberapa orang akan menderita. Pada saat yang sama, Chu Feng sendiri bergegas ke sisi lain untuk menyelesaikan urusan denganmu secara pribadi. Setelah bertarung sampai titik ini, dia tidak peduli apakah pihak lain adalah anggota penting dari makhluk surgawi. Siapapun yang berani menargetkannya seperti ini, mencoba membunuhnya, akan dia bunuh tanpa ragu. Chu Feng sangat cepat, dia bisa menempuh 100 meter hanya dalam 1 detik. Ketika dia melangkah panjang, bagi banyak orang, seolah-olah dia menempuh puluhan meter dalam 1 lompatan. Bang bang bang. Selama proses ini, peluru yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya, menghantamnya dari belakang seperti banjir,
mematahkan banyak pohon besar dan menjatuhkannya. Karena pelurunya terlalu padat, boom, peluru berjatuhan, meledak dengan cahaya yang sangat terang dan panas yang mengerikan di pegunungan, melelehkan bebatuan dan menghanguskan tanah. Yang menakjubkan adalah tidak satu pun peluru mengenai Chu Feng. Dia terus-menerus mengubah posisi, selalu berhasil menghindar ke depan, api dari senjata selalu mengejarnya. Banyak manusia super tercengang, mata mereka terbelalak saat menyaksikan pemandangan aneh ini. Mereka terkejut, ngeri, dan juga iri, campuran emosi yang kompleks. Inilah keterampilan yang mereka impikan, mereka harus mengatasi rintangan ini ketika menghadapi senjata api di masa depan, dan pria ini telah mencapainya. Chu Feng bergerak dengan kecepatan luar biasa. Satu langkah ke samping menempuh puluhan meter, satu lompatan menempuh puluhan meter, kecepatannya sangat menakutkan. Di medan perang, dia bagaikan seberkas cahaya, cepat dan tak tertandingi, menggunakan indera luar biasanya untuk menghindari semua bahaya, bergerak cepat menembus hujan peluru. Banyak yang ketakutan. Apakah ini masih manusia? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Lin Nuei terharu. Dia tahu dia telah menghadapi masalah besar. Tian Shen Bioteknologi, yang melawan Body Jin, seharusnya tidak pernah memprovokasi ahli super seperti itu. Ekspresimu berubah. Dia telah melebih-lebihkan orang itu dan menemukan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini adalah individu yang sangat berbahaya. Kita harus mengurusnya. Konsentrasikan semua daya tembak dan bunuh dia. Katamu dengan gigi terkatup. Matanya dingin. Karena mereka telah memprovokasinya, mereka harus melenyapkannya sepenuhnya. Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Dia adalah orang yang tegas. Begitu dia membuat keputusan, dia akan segera melaksanakannya. Ledakan-ledakan itu menjadi semakin mengerikan. Meskipun Chu Feng bersembunyi di pegunungan dan hutan, berpindah dari satu gunung rendah ke gunung rendah lainnya, dia tetap menjadi sasaran tembakan yang dahsyat. Orang lain pasti sudah lama berubah menjadi tumpukan lumpur. Direktur, orang itu terlalu kuat. Dia tidak takut peluru. Tembakan artileri tidak berguna melawannya. Apakah dia manusia? Dia seperti dewa bumi. Seru seseorang, hampir tercengang. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Rekam semuanya. Setiap detail, jangan sampai ada satu klip pun yang terlewat. Zhou Yitian meraung, matanya merah karena urgensi dan kegembiraan. Di matanya, Raja Iblis Banteng ini sangat kuat, tidak takut peluru yang berhamburan dan senjata api yang menakutkan, mengamuk di punggungan ular putih. Zhou Yitian merasa bahwa mereka mungkin dapat merekam banyak sekali rekaman yang menakjubkan. Bang bang bang. Chu Feng membalas tembakan secara berkala, senjata api kaliber besarnya bergerak dengan mudah, setiap peluru merenggut nyawa salah satu makhluk surgawi. Dewa, ini prototipe Raja Iblis Banteng yang selama ini kucari. Rekam semuanya, cepat. Zhou Yitian meraung. Jangan khawatir, Direktur, kami tidak melewatkan satu detail pun. Peralatan yang kami bawa sangat canggih, kami dapat merekam gambar yang jelas bahkan dari jarak jauh. Kami telah merekam semuanya, kata seseorang dengan bersemangat. Petik 2. Bagus, luar biasa. Zhou Yitian mengepalkan tinjunya. Banyak orang yang melihat mereka menunjukkan ekspresi aneh, benar-benar bingung. Apakah orang-orang ini lelah hidup,
atau mereka hanya gila. Mengabaikan tatapan orang lain, Zhou Yitian dan rekan-rekannya melanjutkan aksi nekat mereka, nyaris lolos dari kematian beberapa kali, namun tetap berteriak dan dengan panik mengejar musuh, merekam tanpa henti. Beberapa saat kemudian, tembakan berhenti. Di puncak gunung itu, seekor Minotaur bertanduk emas sedang mengamuk. Telapak tangannya terbuka lebar, mengubah bentuk dan bahkan menghancurkan berbagai laras meriam. Ya Tuhan, apakah itu manusia? Dia iblis. Kalian lihat itu. Dia menghancurkan laras meriam setebal paha dengan tangan kosong. Luar biasa. Itu saudara Raja Dewa Banteng, yang konon disebut Raja Iblis Banteng. Dia benar-benar sesuai dengan namanya, brutal dan perkasa, menyapu bersih segala sesuatu di jalannya. Seruan-seruan bergema dari pegunungan. Bahkan sebagai manusia super, mereka merinding, tidak percaya bahwa pria berpenampilan aneh ini bisa begitu ganas. Di kejauhan, tembakan juga berhenti. Karena hanya dalam waktu singkat, makhluk surgawi menderita kerugian besar. Mereka bahkan tidak bisa menggores pakaian Chu Feng, dan sebaliknya, dia membunuh banyak penembak elit mereka. Kerugian ini sangat signifikan. Senjata api awalnya merupakan pencegah, membuat banyak manusia super waspada dan ragu untuk secara terbuka bersaing memperebutkan buah pinus ungu emas. Sekarang, dengan Chu Feng menumbangkan lebih dari selusin penembak jitu sekaligus, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sakit hati? Asteris desis. Asteris satu demi satu sosok muncul. Sebuah tim manusia super milik keluargamu yang menuruti perintahmu muncul, masing-masing sangat kuat, bergabung untuk menyerang Chu Feng. Total ada 16 manusia super, semuanya ahli dengan kemampuan luar biasa yang jauh melampaui manusia super biasa. Lebih jauh lagi, saat mereka mengepungnya, masing-masing mengeluarkan botol kristal seukuran ibu jari yang berisi cairan biru dan, tanpa ragu, meminum semuanya. Asteris boom. Asteris gelombang kejut yang mengerikan meletus di sini. Aura ke-16 manusia super itu melonjak, kekuatan mereka meningkat pesat. Bahkan dari kejauhan, manusia super lainnya merasakan hawa dingin, seolah-olah menghadapi sekelompok raksasa. Kekuatan masing-masing dari ke-16 manusia super itu telah meningkat 10 kali lipat, sebuah pencapaian yang benar-benar menakutkan. Sekarang, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kelompok manusia super. Dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, keterampilan mereka sudah luar biasa, dan sekarang kekuatan tempur mereka telah meningkat 10 kali lipat, mereka praktis monster, tak terkalahkan. Bunuh dia, aku tidak peduli asal-usulnya. Mari kita singkirkan ancaman ini selamanya. Wajahmu dingin, amarah membara di dalam dirinya. Hari ini, keputusannya yang salah. Dalam upayanya untuk mencari keadilan bagi Lin Yeyu dan membuat Lin Nuei terkesan, dia telah menciptakan situasi ini. Perintahnya telah menyebabkan banyak kematian, dan senjata api menjadi tidak berarti, merusak martabat para dewa. Raungan. Tiba-tiba, raungan mengguncang punggungan ular putih. Banyak manusia super merasa pusing, penglihatan mereka kabur, dan mereka hampir pingsan. Di lokasi Chu Feng, pasir dan batu beterbangan, tumbuh-tumbuhan hancur, dan dengan raungannya, ke-16 manusia super itu menjerit. Darah mengalir dari 7 lubang tubuh mereka, sebelum roboh ke tanah, memegangi kepala mereka. Sama seperti sebelumnya,
Mu ingin menggunakan taktik yang sama terhadapnya, tanpa menyadari bahwa ini seperti hidangan yang diantar langsung ke depan pintu Chu Feng, menunggu untuk diiris. Astaga, apa yang terjadi? Para manusia super terkejut. Ke-16 individu kuat itu, setelah mengonsumsi ramuan biru, telah melepaskan aura yang menakutkan dan menakjubkan, masing-masing begitu kuat hingga menakutkan. Namun sekarang, mereka semua batuk darah dari mulut dan hidung mereka, terhempas ke tanah oleh raungan Raja Dewa Banteng. Chu Feng dingin dan kejam, memegang pedang pendek hitam di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia membunuh bahkan para manusia super dari konglomerat kuat, bioteknologi Dewa Surgawi. Asteris dek 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 asteris. Dia mengayunkan pedangnya berulang kali, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin kepala berguling ke tanah, semuanya dibunuh olehnya, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Ah! Di kejauhan, di puncak gunung, matamu memerah. Sekuat apapun dia selalu sangat tenang, tetapi sekarang dia tidak tahan lagi, mengeluarkan lolongan seperti binatang buas. Mereka adalah manusia super dari keluarga Munya, menuruti perintahnya dan berada di bawah kendali pribadinya, namun, dalam sekejap mata, mereka semua hancur. Terakhir kali, dia telah kehilangan satu tim manusia super. Dan sekarang satu lagi telah dimusnahkan, dan dengan mudah, dibantai dalam sekejap oleh satu orang. Matamu merah padam, kebenciannya membara hebat. Ramuan itu memiliki kelemahan fatal. Dia tahu itu, tetapi sudah terlambat. Orang itu kejam dan tanpa ampun, membantai semua individu luar biasamu di depan semua orang dalam satu serangan, benar-benar kejam. Di White Snake Ridge, semua orang benar-benar terkejut. Kalian, apakah kalian merekam semuanya? Zhou Yitian gemetar, bibirnya bergetar, dengan bersemangat bertanya kepada yang lain. Jangan khawatir, Direktur, kami merekam semuanya. Kata seseorang, orang-orang ini juga gemetar, campuran antara terkejut dan gembira. Di dekatnya, individu-individu luar biasa lainnya memandang mereka, mengira mereka beberapa orang gila, tidak sepenuhnya waras. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mu berdiri di atas gunung, menggertakkan giginya, ia kehilangan ketenangannya, sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya bermartabat. Ia sedang mengirim pesan, sebuah helikopter bersenjata dengan cepat mendekat dan mendarat di sana, dan ia menaikinya. Namun, seseorang lebih cepat darinya, sudah tiba. Di langit, cahaya perak yang menyilaukan berkilat, sesosok tubuh melesat melintasi langit, membawa tekanan yang tak terkalahkan, menukik ke arah Chu Feng. Astaga, itu Dewa Langit bersayap perak. Dia datang. Apakah dia mencoba untuk menjunjung tinggi martabat para dewa dan tidak membiarkan siapapun menyinggungnya? Di udara, orang itu memancarkan cahaya suci dan memiliki aura yang menakutkan. Seperti matahari perak, ia tiba di langit. Ia untuk sementara meninggalkan Vajra dan menyerbu ke arah Chu Feng. Bab 58 meremehkan. Dewa bersayap perak telah bergerak. Banyak manusia super merasakan getaran di hati mereka. Saat ia melayang di udara, tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura yang terpancar dari manusia super yang berdiri di puncak piramida itu menimbulkan rasa penindasan pada manusia super lainnya, seperti kehadiran singa atau harimau yang menakutkan yang mengusir semua binatang buas lainnya. Terutama ketika ia melintas di ketinggian rendah,
beberapa manusia super langsung merasa gelisah dan resah, kewalahan oleh kekuatannya. Dewa bersayap perak, terlalu kuat dan menakutkan. Bisik beberapa orang, merasa sulit bahkan untuk mengangkat kepala mereka ketika berhadapan dengan bola cahaya perak itu. Hosh! Cahaya perak yang menyilaukan itu lenyap di kejauhan, kecepatannya terlalu cepat. Baru kemudian beberapa orang bisa bernapas lega. Seorang manusia super yang membawa peralatan kamera, wajahnya pucat, masih gemetar, merasa seolah-olah ia telah menjadi sasaran binatang purba ketika cahaya perak itu melintas. Kenapa kalian semua berdiri di situ? Itu salah satu dari 4 manusia super terkuat di zaman kita. Rekam dengan cepat. Jangan sampai ada satu klip pun yang terlewat, rekam setiap momen Dewa Langit bersayap perak. Zhou Yitian meraung. Kemudian, dia sendiri turun ke lapangan, membawa peralatan kamera dan berlari dengan liar. Sutradara, kami tidak melewatkan apapun, kami merekam semuanya, jangan khawatir. Kata seseorang di sampingnya dengan bersemangat. Dewa Langit bersayap perak melesat melintasi punggungan ular putih, tiba dalam sekejap. Pupil mata Chu Feng menyempit saat dia menatap langit. Dia ingin membunuhmu, tetapi malah bertemu dengan orang yang lebih menakutkan, bahaya sudah dekat. Boom! Dewa Langit bersayap perak, dengan momentum yang tak terkalahkan, menyerbu ke depan. Dia membentangkan sepasang sayap peraknya, melepaskan energi misterius, seperti 2 pedang surgawi yang berkilauan, menebas ke bawah, menciptakan lintasan yang indah namun menakutkan. Ah! Di dekatnya, beberapa orang berteriak, mata mereka perih karena cahaya intens dari sayap perak itu, seperti matahari yang menyala-nyala. Banyak makhluk gaib menutup mata mereka dan mundur dengan cepat. Lebih jauh lagi, beberapa wanita berteriak kegirangan. Sejak video pertempuran terakhir Dewa Langit bersayap perak bocor dan diunggah online, popularitasnya meroket. Dengan tubuhnya yang proporsional dan tampan, dia adalah makhluk gaib di puncak piramida, dengan mudah menarik banyak pengikut. Bahkan mereka yang tidak menyukai sifat dominan para Dewa Langit dan membenci penggunaan senjata api untuk mengintimidasi orang lain masih berpihak pada Dewa Langit bersayap perak saat ini. Sekarang, beberapa makhluk luar biasa bersemangat dan berharap untuk melihat serangan dahsyatnya. Sayap perak menyapu langit, selain Vajra, roh api, dan Raja Harimau Putih. Tidak ada yang bisa menahannya. Kata seorang wanita dengan percaya diri, matanya menyala saat dia menyaksikan cahaya perak yang turun dengan cepat. Sayang sekali untuk Raja Dewa Banteng, dia juga sangat kuat, tetapi melawan Dewa Langit bersayap perak, dia pada akhirnya tidak ada tandingannya dan akan kehilangan nyawanya, kata seseorang dengan menyesal. Dalam pertarungan antar master, kemenangan atau kekalahan terkadang bisa ditentukan dalam sekejap. Mata Chu Feng menatap tajam. Merasakan bahaya yang mendekat, dia tetap tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Dentang. Pada saat yang krusial, dia menghunus pedang pendeknya, tidak menggunakan busur petir agung. Orang itu mendekat, mengepakkan sayapnya dengan dominan untuk membunuhnya, memberi Chu Feng kesempatan. Karena lawannya menyerang dengan begitu ganas, sama sekali mengabaikannya dan bertujuan untuk membunuhnya dalam satu serangan, dia memutuskan untuk memberikan hadiah besar. Banyak yang telah mendengar bahwa sayap peraknya tak tertandingi, mampu dengan mudah memotong baja dan menghentikan peluru. Belum lama ini,
Dia telah menyaksikan satu serangan dahsyat yang membelah monster sepanjang lebih dari 10 meter menjadi dua, mengejutkan semua makhluk gaib. Ingat, bahkan peluncur roket pun tidak bisa menembus monster itu. Chu Feng mengangkat pedang pendek hitamnya, memegangnya di depannya untuk berbenturan dengan sayap perak itu. Sudah berakhir, tidak ada harapan. Bagaimana mungkin Raja Dewa Banteng melawannya secara langsung? Dia sedang memotong nyawanya sendiri. Seseorang menghela napas. Sekalipun pedang pendek itu tajam, bisakah dibandingkan dengan peluru atau roket? Desas-desus telah lama beredar bahwa dewa bersayap perak kebal terhadap senjata api. Sayap peraknya praktis tak dapat dihancurkan. Orang-orang merasa kasihan pada Raja Dewa Banteng, sayang sekali dia mati seperti ini. Lagi pula, mu dari makhluk surgawilah yang pertama kali menindas orang lain, mencoba membunuh Raja Dewa Banteng, memaksa yang terakhir untuk membalas, yang akhirnya menyebabkan campur tangan Dewa Surgawi bersayap perak. Namun, beberapa orang tidak peduli tentang benar atau salah, hanya karena mereka memiliki kesan yang baik tentang Dewa Surgawi bersayap perak, dan karenanya berpihak padanya. Ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Berani melawan Dewa Surgawi bersayap perak jelas tidak bijaksana, kata salah satu makhluk gaib. Dentang. Pedang pendek hitam itu berbenturan dengan sayap perak. Cahaya perak yang menyilaukan muncul dari tempat itu, menerangi seluruh area, membuatnya menyakitkan untuk dilihat. Orang-orang tahu bahwa ini adalah kekuatan sayap perak, yang mengandung energi misterius yang meledak pada saat ini, tak tertandingi kekuatannya. Ini adalah kekuatan untuk menghancurkan senjata api. Raja Dewa Banteng pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Surgawi bersayap perak, masih ada jurang yang cukup besar di antara mereka, bisik seseorang. Kita hanya bisa mengasihaninya. Dari semua orang yang bisa dipilih, dia harus berhadapan dengan makhluk gaib di puncak piramida. Nasibnya sudah ditentukan, seseorang menggelengkan kepala. Bagi semua orang, tidak ada yang terkejut. Sekuat apapun Raja Dewa Banteng, dia tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Surgawi bersayap perak, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Cahaya perak yang intens perlahan memudar, dan garis besar sosok perak perlahan muncul di udara. Begitu mendominasi, Dewa Surgawi bersayap perak tak terkalahkan. Teriak seorang gadis. Dia masih muda, dan matanya hanya tertuju pada sosok perak itu, menunjukkan ekspresi fanatik. Dia tidak peduli siapa yang benar atau salah. Beberapa orang lainnya menggemakan pendapatnya. Raja Dewa Banteng apa? Sekalipun dia kuat dan bisa menghindari peluru, apa gunanya? Dia tetap terbunuh. Keren sekali. Benar-benar mendominasi. Sekali terjun, dia menjatuhkan tokoh kuat dalam satu gerakan. Siapa yang bisa menyainginya? Para gadis sangat bersemangat. Di kejauhan, Zhou Yitian menghela napas. Awalnya dia memiliki harapan tinggi terhadap Raja Dewa Banteng, tetapi siapa sangka dia akan bertemu dengan Dewa Langit bersayap perak begitu cepat. Sungguh disayangkan. Makhluk gaib lain yang membawa peralatan fotografi juga merasa kasihan pada Raja Dewa Banteng. Cahaya perak yang menyilaukan benar-benar mereda, dan Dewa Langit bersayap perak, yang sebelumnya hanya berupa garis luar, muncul dengan jelas, membuat medan perang terlihat oleh semua orang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Seru seseorang, memecah keheningan. Para gadis yang sebelumnya bersemangat kini terpaku,
tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak mungkin. Orang-orang terkejut. Sutradara, ada sesuatu yang terjadi. Cepat, jangan sampai ketinggalan, lanjutkan perekaman dari semua sudut. Salah satu makhluk gaib, yang membawa peralatan kamera, secara proaktif mengingatkan Zhou Yitian. Pada saat ini, semua makhluk gaib di punggungan ular putih sedang menatap area tersebut. Di udara, Dewa Langit bersayap perak tampak jelas berlumuran darah, dia terluka. Luka-luka yang jelas terlihat di sayap peraknya, darah menetes. Jubah peraknya berlumuran darah, dia tetap tanpa ekspresi, dengan dingin mengamati sosok di bawahnya. Raja Dewa Banteng, tanpa luka, berdiri di tengah pegunungan, pedang pendek hitam di tangan, mengarah ke lawannya di udara. Pedang yang berlumuran darah itu memancarkan cahaya yang mengerikan. Zhou Yitian, terkejut dan bersemangat, berteriak agar kamera terus merekam, mendesak semua orang untuk tidak melewatkan apapun. Mata Dewa Langit bersayap perak dingin. Dia tahu dia benar-benar ceroboh, dia seharusnya tidak terluka. Dia tidak membentuk segel tangan apapun, atau menggunakan teknik apapun, dia hanya mengandalkan sayap peraknya yang tak terkalahkan untuk menekan lawannya, berniat membunuhnya dalam satu gerakan. Dia memiliki kemampuan itu, yang telah terbukti sejak lama, sayap peraknya dapat memotong berlian. Dia tidak pernah menyangka bahwa sepasang sayap perak yang mampu menahan bola meriam bisa terpotong oleh pedang pendek, berdarah deras. Pada akhirnya, dia terlalu sombong, meremehkan semua orang di dunia. Bunuh! Dewa bersayap perak berteriak pelan, hendak menukik lagi. Lukanya bukan karena kelemahan, melainkan karena meremehkan lawannya. Setelah belajar dari kesalahannya, dia tidak akan pernah sombong atau ceroboh lagi. Cepat, hentikan dia. King Kong akan mengambil buah pinus. Seseorang berteriak panik. King Kong muncul, melompat puluhan atau bahkan ratusan meter dengan setiap lompatan, bergerak sangat cepat menuju pohon pinus kecil berwarna hijau samrud. Di pohon itu, setinggi sekitar 1,2 meter, terdapat buah pinus berwarna ungu keemasan. Jejak hijau terakhir pada buah pinus itu telah lenyap, digantikan oleh kabut ungu dan aroma yang harum. Dewa bersayap perak tiba-tiba berhenti, membentuk lengkungan seperti kilat perak, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Dia akan menghentikan King Kong, yang memiliki gen body. Gedebuk. Ini bukan bentrokan pertama mereka, benturan kedua itu seperti gempa bumi dahsyat. Dewa Langit bersayap perak terlempar ke udara, sementara King Kong terpental ke belakang. Ambil! Teriak beberapa makhluk gaib, bergegas maju dengan panik. Tentu saja, banyak orang lain ragu-ragu. Meskipun buah itu menggoda, banyak yang tahu itu bukan untuk mereka, dan bergegas maju dengan gegabah hanya akan menyebabkan kematian mereka. Beberapa orang datang ke pegunungan Taihang hanya untuk menyaksikan peristiwa itu secara langsung, merasa perjalanan mereka berharga. Lokasi Raja Dewa Banteng menarik banyak perhatian, tidak ada yang menyangka hasil seperti itu. Mulai hari ini, dia pasti akan menjadi terkenal, dialah yang pertama melukai Dewa Langit bersayap perak, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah mengguncang punggungan ular putih. Ayo selesaikan ini. Chu Feng memperhatikan pohon pinus kecil sambil juga mengawasi gerakanmu. Bab 59, tak terhentikan. Aku sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik ketika menulis bab terakhir, jadi aku sedikit merevisinya tadi malam.
Fluktuasi dalam menulis tidak dapat dihindari, jadi mohon pengertiannya. Kekacauan meletus di punggungan ular putih saat buah-buahan di pohon kecil yang aneh itu matang, memicu perebutan di antara makhluk gaib. Vajra dan dewa bersayap perak terlibat dalam pertempuran sengit di daerah itu. Banyak makhluk gaib cemas, ingin bergegas dan memetik buah pinus ungu keemasan dari pohon kecil itu, tetapi mereka harus melewati dua sosok kuat itu. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Mustahil bagi siapapun untuk menandingi mereka berdua. Chu Feng juga bergerak, tetapi dia tidak ikut serta dalam kompetisi untuk saat ini. Sebaliknya, dia bergegas menuju puncak gunung yang jauh. Targetnya adalah Mu, dan dia ingin menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Beberapa orang memperhatikannya, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun pertempuran itu singkat, dia memang telah melukai dewa bersayap perak dengan pedang pendek hitamnya, sehingga mustahil baginya untuk tidak diperhatikan. Apa yang akan dia lakukan? Orang-orang bertanya-tanya. Kecepatan Chu Feng luar biasa, dia melompat puluhan meter dalam sekali lompatan, seperti angin puting beliung, menciptakan pemandangan pasir dan batu yang beterbangan. Dia menyerbu ke depan, menuju puncak gunung. Di sepanjang jalan, beberapa orang mencoba menembaknya, bahkan mengirimkan roket, bermaksud untuk menguburnya di pegunungan. Intuisi Chu Feng sangat tajam, dia selalu dapat meramalkan bahaya selangkah lebih maju. Di tengah ledakan dahsyat dan kilatan cahaya yang menakutkan, dia melintasi area tersebut. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, dia tidak takut dihujani senjata api. Dia tiba, Chu Feng melaju kencang, membawa hembusan angin bersamanya, dan mencapai kaki gunung. Dia sekarang dapat melihat Mu, dan Lin Wei juga berada di puncak gunung, wajah cantiknya tertuju padanya. Bunuh dia, Mu sangat marah. Keluargamu telah menderita kerugian besar hari ini, semua berkat pria ini yang telah membunuh 16 bawahannya dalam satu serangan. Sekarang, pria ini bahkan mengambil inisiatif, menyerangnya secara langsung, tampaknya bertekad untuk membalas dendam. Mu tidak tahan lagi. Setelah melakukan kesalahan hari ini, dia ditekan seperti ini, harga dirinya yang tersisa apa? Dia sangat ingin membunuh pria ini segera. Boom! Di puncak gunung, moncong meriam gelap mengarah ke bawah, menembak berulang kali ke arah Chu Feng dengan kekuatan luar biasa, mengubah area di bawahnya menjadi tanah hangus. Namun, Chu Feng menghilang dalam sekejap mata, menghindari semua tembakan, dengan cepat bergegas naik ke lereng gunung, dan memulai manuver. Wosh! 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 Lebih dari selusin sosok bergegas turun gunung, semuanya manusia super, masing-masing membawa peluncur roket. Mereka menolak untuk percaya bahwa kemampuan mereka tidak cukup untuk membunuh pria ini. Pada saat yang sama, Mu, dengan wajah yang dipenuhi amarah, menaiki helikopter bersenjata, ekspresinya dipenuhi niat membunuh, dan menyatakan, "Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Keributan itu menarik perhatian banyak manusia super. Mereka terkejut, Mu sebenarnya menggunakan helikopter bersenjata untuk membombardir Raja Dewa Banteng. Bahkan orang terkuat pun memiliki batasan, bagaimanapun, mereka masih manusia biasa. Raja Dewa Banteng bisa menghindari peluru, tetapi bisakah dia menghindari bombardir helikopter? Aku tidak peduli siapa kau, dan aku tidak peduli untuk mengetahui asal-usulmu. Hari ini, kau harus mati. Mu meraung marah, wajahnya berkerut.
Hari ini terlalu memalukan baginya. Jika dia tidak bisa membunuh Raja Dewa Banteng, bagaimana dia bisa menghadapi kembalinya ke keluarga? Anggota klannya akan mempertanyakannya, menganggapnya tidak kompeten. Boom! Helikopter bersenjata itu melepaskan tembakan, hujan peluru yang deras pertama-tama menghantam hutan, menumbangkan banyak pohon, dan menghancurkan pohon-pohon kuno. Mo menjadi gila, bersumpah untuk membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama, para manusia super yang bergegas turun dari gunung juga membawa peluncur roket, menembak terus-menerus ke arah Chu Feng. Mereka agak waspada, tidak berani mendekat untuk melawannya secara langsung, jadi mereka berdiri di posisi yang tepat untuk menyergapnya. Punggungan ular putih berada dalam kekacauan. Semua manusia super bergerak. Keributan itu terlalu besar, dengan senjata api, meriam, dan helikopter bersenjata, seperti medan perang. Chu Feng berlari dengan kecepatan tinggi melewati pegunungan, berhasil menghindari tembakan artileri. Raja Dewa Banteng, kau mati. Teriakmu, raungannya bahkan dari dalam helikopter terdengar oleh semua orang. Orang-orang tahu niat membunuhnya tak terbatas, dia benar-benar kehilangan kendali. Kekalahan telak sebelumnya telah membuatnya kehilangan keseimbangan, dan sekarang dia rela membayar harga berapapun untuk membunuh Raja Dewa Banteng. Mata Chu Feng dingin saat dia menatap langit. Pada saat itu, dia merasakan bahaya, dan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya menunjukkan krisis yang sangat serius akan segera terjadi. Setelah merasakannya sebelumnya, dia dengan cepat melintasi hutan. Boom! Lereng gunung hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Rumput dan pohon berubah menjadi abu, bebatuan meleleh, dan semua kehidupan benar-benar musnah. Sebuah rudal udara ke darat kecil. Mu benar-benar gila. Untuk menghadapi manusia, dia bahkan tidak membutuhkan senjata api dan meriam lainnya. Dia langsung menggunakan senjata pemusnah massal ini untuk memusnahkan mereka. Meskipun dia sangat marah, sifatnya membuatnya berhati-hati dan kejam. Bahkan mengetahui bahwa membuang senjata seperti itu tidak perlu, dia tetap menggunakannya. Dia bertekad untuk membunuh dengan satu pukulan, ingin melenyapkan orang itu secepat mungkin dan mencegah kecelakaan lebih lanjut. Apakah ini perang? Di kejauhan, wajah banyak makhluk gaib berubah drastis. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang bisa menahan rudal? Bahkan dewa bersayap perak dan Vajra pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung dengan daging dan darah mereka, bukan? Mu, hanya untuk membunuh satu orang, telah menggunakan kekuatan sebesar itu. Apa? Dia masih hidup. Ya Tuhan, Raja Dewa Banteng masih hidup. Semua orang terksenjing, menatap tepi tanah yang hangus. Chu Feng bergegas berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya, dan tidak terluka, hanya pakaian kulit binatangnya sedikit robek. Raja Dewa Banteng benar-benar selamat. Punggungan ular putih dipenuhi dengan keributan. Ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Matamu membelalak. Apakah orang ini iblis atau manusia? Dia bahkan bisa menghindari rudal, dia praktis bukan manusia. Di pegunungan, belasan makhluk gaib yang membawa peluncur roket juga tercengang. Ini benar-benar bukan manusia. Mu telah mengejarnya dengan helikopter bersenjata, membombardirnya sepanjang jalan, namun dia belum membunuhnya. Punggungan ular putih jauh dari tenang. Banyak makhluk gaib gemetar, merasa bahwa Raja Dewa Banteng ini terlalu kuat. Belum lama ini, Raja Dewa Banteng melukai Dewa Surgawi bersayap perak,
dan sekarang dia bahkan menghindari rudal. Apakah senjata api menjadi sama sekali tidak efektif melawannya? Ini terlalu aneh. Seorang dewa, seseorang mendesah, merasa bahwa bahkan yang disebut makhluk abadi duniawi pun bukanlah sesuatu yang istimewa. Satu orang yang paling bersemangat adalah Zhou Yitian. Dia telah mengamati Chu Feng dengan cermat, dan selama pengambilan gambar, peralatan kamera canggih terus-menerus dimiringkan ke arah Chu Feng. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia mungkin telah bertaruh dengan benar. Kau tidak akan hidup, Mu meraung. Awalnya dia tampan, tetapi sekarang wajahnya berubah bentuk dan terdistorsi. Dia merasa terhina. Bahkan helikopter bersenjata pun tidak bisa membunuh Raja Dewa Banteng ini. Bagaimana mungkin dia berani kembali ke sukunya? Belum lagi penampilannya yang gagal di depan Lin Wei, yang tampak menggelikan. Dengan begitu banyak sumber daya, dia masih tidak bisa membunuh orang itu. Chu Feng tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin, niat membunuhnya sepenuhnya terungkap. Dia juga sangat marah. Baru saja, dia nyaris lolos dari kematian. Orang lain mengira dia sangat kuat dan dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi dia hanya sepersekian detik lagi dari terkena rudal. Mu, kau anjing gila, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata Chu Feng dingin. Suaranya serak dan rendah, tetapi terdengar di seluruh area, menunjukkan kemarahan dan niat membunuhnya. Di punggungan ular putih, banyak makhluk gaib tercengang. Metode apa yang dia miliki untuk menyerangmu, yang berada di dalam helikopter bersenjata tinggi di langit? Mungkinkah setelah mutasi Raja Dewa Banteng, dia menumbuhkan sayap dan menyembunyikannya di bawah pakaian kulit binatangnya yang tebal? Semua orang dipenuhi keraguan dan ketidakpastian, semua menatapnya. Mu, yang marah, matanya merah, selalu memiliki kehidupan yang lancar dan sukses sejak kecil. Siapa yang berani menyebutnya anjing gila? Setan Banteng, aku akan menghancurkanmu seketika. Dia meraung marah. Namun, sesaat kemudian, dia membeku, berhenti menyerang, dan menatap kosong ke bawah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang hampir membeku. Chu Feng mengambil busur besar dari punggungnya, menarik anak panah, dan benar-benar mengarahkannya ke langit. Apa yang sedang terjadi? Menembak helikopter bersenjata khusus dengan busur dan anak panah. Apakah ini lelucon? Di era pasca peradaban, helikopter militer besar ini dirakit dengan material khusus. Bagaimana mungkin anak panah dapat menembusnya? Senjata api biasa akan kesulitan. Bahkan dengan material biasa, menembak pesawat dengan busur dan anak panah adalah lelucon. Mu, yang sempat terkejut, lalu tak kuasa menahan tawa. Dasar bodoh, apakah kau terkejut oleh roket? Berani-beraninya mengarahkan busur dan anak panah yang rusak padaku, sungguh bodoh. Dia menduga orang ini berasal dari hutan pegunungan terpencil, sama sekali tidak tahu tentang era ini. Haha, selusin alien yang membawa peluncur roket juga tertawa, tidak mengerti bagaimana orang yang begitu ganas bisa begitu konyol, melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Di pegunungan, banyak makhluk luar biasa menatap dengan tak percaya. Apa yang terjadi pada Raja Dewa Banteng? Apakah dia pingsan karena tembakan meriam? Mereka semua menatapnya tanpa berkata-kata, tidak yakin harus berkata apa. Untuk sesaat, area itu menjadi hening. Direktur, apa yang harus kita lakukan?
Seorang makhluk gaib yang membawa peralatan kamera bertanya kepada Zhou Yitian dengan senyum masam. Zhou Yitian menggertakkan giginya dan berkata, "Lupakan itu. Untuk sekarang, konsentrasikan sumber daya dan lanjutkan pengambilan gambarnya. Lakukan semuanya." Pada saat ini, anak buahmu tertawa terbahak-bahak. Boom! Saat berikutnya tiba, dan tawa semua orang lenyap. Di lokasi Chu Feng, angin dan guntur bergemuruh, dan percikan listrik berderak. Dia menarik tali busurnya dan melepaskan anak panah dengan suara keras. Krek, seolah-olah petir menyambar langit, sangat keras. Pasir dan batu beterbangan di sekitar Chu Feng, kilat menyambar, dan anak panah, berderak karena listrik, melesat menuju helikopter bersenjata. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Boom! Ekor helikopter bersenjata itu meledak, diliputi kobaran api dan asap tebal, sebelum jatuh ke hutan. Mu, dengan wajah pucat pasi dan dipenuhi kengerian, hampir tidak percaya. Raja, Dewa Banteng, seperti manusia primitif, telah menembakkan panah ke arahnya dan benar-benar menembak jatuh helikopter itu. Tidak, teriaknya ketakutan. Selusin atau lebih manusia super yang membawa peluncur roket, yang beberapa saat sebelumnya tertawa, semuanya terdiam, ketakutan. Keheningan singkat menyelimuti punggungan ular putih. Semua manusia super itu tercengang, itu terlalu aneh, tidak dapat dipercaya. Zhou Yitian tampak bingung, tidak yakin apakah yang dilihatnya itu nyata. "Direktur, semuanya sudah direkam," teriak salah satu manusia super dengan gembira, sambil membawa peralatan. Di kejauhan, yang lain juga tercengang, sebelum kemudian berteriak riuh setelah beberapa saat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, ini tidak dapat dipercaya. Astaga, apa yang dilakukan Raja Dewa Banteng? Ini tidak ilmiah. Titik. Chu Feng bergerak, mengejar helikopter itu. Belum lama ini, dia sengaja menembak ekornya, memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Mari kita lihat apakah dia bisa merebutnya. Benar saja, Mo bukanlah orang biasa. Saat helikopter menukik ke hutan, dia bergegas keluar lebih dulu, melompat ke pohon raksasa. Kemudian, helikopter terus melaju ke depan, menabrak tanah dengan suara keras di kejauhan, dan kemudian meledak, api menyembur ke langit. Swoosh! Chu Feng tiba dalam sekejap mata, meraih kerahmu dengan keras dan mengangkatnya. Pada saat ini, meskipun Mu masih hidup, jatuh dari ketinggian seperti itu telah mematahkan tulang dan tendonnya. Bahkan dengan pohon sebagai penyangga, dia sudah terluka parah. Jangan bunuh aku. Pada saat ini, Mu ketakutan. Semua ketegasan dan kekejamannya ditinggalkan di hadapan hidup dan mati. Wajahnya pucat pasi. Sosok yang sangat menakutkan. Raja Dewa Banteng sungguh mengerikan. Keributan meletus di punggungan ular putih. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Pria ini terlalu kuat. Hal-hal yang dilakukan Raja Dewa Banteng agak sulit dipercaya. Chu Feng, sambil menggendongmu, melangkah ke area pegunungan terbuka. Dia melirik bawahanmu, lalu melihat ke arah puncak gunung. Di gunung itu, Lin Wei juga melihat ke arah yang sama, dingin dan cantik, matanya dalam dan tak terduga. "Lepaskan aku." Mu memohon pelan, menyerah. Chu Feng mengabaikannya. "Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam denganku lagi, atau ini akan menjadi takdir kalian." Chu Feng berteriak,
berbicara kepada semua orang. Kemudian, dia melirikmu, dengan tegas mengayunkan pedang pendeknya, dan dengan bunyi gedebuk pelan, memenggal kepalamu di depan semua orang. Dasar anjing gila, kau telah membocorkan busur petir agungku sebelum waktunya. Chu Feng bergumam. Kemudian, dia tiba-tiba mendongak. Karena dia telah membocorkan dirinya, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Chu Feng melangkah menuju medan pertempuran sengit lainnya di punggungan ular putih. Semua orang tahu dia akan merebut kerucut pinus ungu emas. Bahkan dari kejauhan, Chu Feng menurunkan busur besarnya, memasang anak panah, menarik tali busur, dan membidik dewa bersayap perak. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membunuh makhluk di puncak piramida itu? Pada saat ini, semua orang terkejut. Sebelumnya, dewa bersayap perak telah mencoba membunuhnya tetapi gagal karena kecerobohan. Sekarang, Raja Dewa Banteng telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Bab 60, mengambil busur untuk menembak Dewa Langit. Di pegunungan, banyak makhluk luar biasa berkeliaran. Sebuah pohon pinus kecil berdiri rimbun dan hijau, cabang-cabangnya dipenuhi dengan buah pinus matang yang pecah. Setiap buah pinus montok, berkilauan dengan kilau ungu keemasan, tembus pandang dan jernih seperti giok. Chu Feng, memegang busur besar, perlahan mendekat. Tidak ada seorang pun dalam jarak 10 meter dari pohon pinus itu, karena dua sosok kuat sedang terlibat dalam pertempuran sengit di dekatnya. Sebelumnya, beberapa orang telah mencoba memaksa masuk dan merebut buah eksotis itu, tetapi selain tumpukan mayat, tidak ada yang berubah. Chu Feng, dipenuhi dengan niat membunuh, ingin menarik busurnya dan menembak jatuh dewa bersayap perak. Namun, saat dia mendekat, dia berubah pikiran. Karena keduanya terlibat dalam pertempuran yang menentukan, mengapa dia harus ikut campur? Biarkan mereka bertarung sampai mati. Dia bisa membereskan kekacauan itu nanti. Idealnya, keduanya akan terluka parah. Dia akan senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Setelah memahami hal ini, Chu Feng merasa tenang dan berhenti, tidak terburu-buru untuk membalas dendam pada Dewa Langit bersayap perak, bahkan mundur ke kejauhan. Dia memilih sebuah batu, duduk, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Beberapa makhluk aneh merasa gelisah, menunjukkan rasa takut mereka. Raja Dewa Banteng ini terlalu ganas, menembak jatuh pesawat dengan busur dan anak panah primitif seperti dongeng, namun tetap membuat beberapa orang bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti. Banyak makhluk aneh di dekatnya berani berkumpul di sini, semuanya menyimpan ambisi dan menginginkan buah ungu emas. Chu Feng tetap tenang, menunggu banteng kuning muncul, percaya bahwa orang itu memiliki penilaian yang baik dan tidak akan melewatkan kesempatan ini, kemudian mereka dapat bergabung. Di kejauhan, pertempuran semakin intensif. Dewa Langit bersayap perak, terjun bebas dari langit, tangannya mengepal, menghantam Vajra, rambut peraknya berkibar, matanya dingin seperti kilat. Ekspresi Vajra tenang, tetapi sangat berani, ia membentuk segel tinju Vajra dan langsung melesat ke atas. Boom! Ledakan mengerikan meletus di antara mereka, seperti guntur. Di dekatnya, duri-duri hancur, pohon-pohon kuno patah, dan bahkan bebatuan retak. Dimanapun kedua master itu berbenturan, tidak ada yang luput dari kerusakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema. Orang-orang pucat pasi, kekuatan dahsyat apa itu? Retakan hitam muncul di tanah,
seperti gempa bumi, semuanya tercipta oleh kekuatan benturan mereka. Tinju mereka melesat di udara, menerbangkan pasir dan batu, pemandangan yang mengerikan. Belum lama ini, seseorang yang aneh terjebak dalam ledakan itu, tulangnya hancur, dan ia mati seketika. Dewa surgawi bersayap perak diselimuti cahaya ilahi, tampak sangat heroik. Setiap serangan seperti kilat, cepat dan ganas. Saat ia melepaskan serangan tinjunya, ia juga menggunakan sayap peraknya, menebas secara horizontal dan vertikal, cahaya peraknya berkedip, niat membunuhnya sangat kuat. Dentang. Dengan suara lembut, sebuah batu besar seberat 10.000 pon dengan mudah terbelah menjadi dua, meledak di tanah. Baju zirah peraknya berkibar, tampak tak terkalahkan. Namun, Fajra tetap tak kenal takut dan tenang, kulitnya berkilau seperti topas, tinju kanannya tak tertandingi, melawan dewa bersayap perak. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya memegang pedang Buddha yang berkilauan, yang sesekali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keduanya berbenturan berulang kali dengan kecepatan luar biasa, seolah menembus kecepatan suara. Setiap serangan melepaskan raungan yang menggelegar, menakutkan untuk dilihat. Ayo bertarung. Beberapa manusia super tidak dapat menahan diri lagi. Kedua master itu bertarung semakin sengit, bergerak semakin jauh dari tunas. Ini adalah kesempatan mereka. Melewatkannya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Di mata banyak orang, selama mereka memetik buah dan menelannya, mereka akan berevolusi, menjadi manusia super kelima yang berdiri di puncak piramida. Wosh, wosh, wosh. Satu sosok demi satu bergegas maju. Ah! Jeritan menggema saat para manusia super saling membunuh. Beberapa jatuh, berlumuran darah dan tak pernah bangkit lagi. Sungguh kejam, bahkan sebelum memetik buah pinus, mereka sudah melakukan pemerasan. Semua orang haus darah, karena semua orang di sekitar mereka adalah pesaing. Kekacauan, meletus di punggungan ular putih, menghancurkan ketenangan daerah itu. Pertumpahan darah dimulai, makhluk-makhluk gaib bergejolak, dan teriakan perang mengguncang langit saat pertempuran mengerikan terjadi. Bahkan jika Fajra dan Dewa bersayap perak kembali, orang-orang ini tidak akan mundur. Bau darah merangsang saraf semua orang, melepaskan keganasan primal. Dihadapkan dengan godaan, banyak yang mengesampingkan semua rasa takut, dengan tekad bulat berjuang untuk meraih hadiah. Banyak makhluk gaib bergabung dalam pertempuran, menyerbu maju dengan sembrono. Dalam jarak 100 meter, mayat makhluk gaib tergeletak di mana-mana. Beberapa, yang sangat kuat, mencapai sekitar pohon kecil, tampaknya diambang keberhasilan, tetapi tiba-tiba wajah mereka menjadi hitam, dan mereka roboh ke tanah, diracuni. Namun, yang lain tetap tak gentar, melemparkan mayat dan semak-semak yang telah mereka kumpulkan, menyebarkannya di tanah, dan melanjutkan serangan mereka, bertekad untuk tidak menyerah sampai mereka mendapatkan hadiahnya. Gemuruh. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga bergema dari langit saat beberapa helikopter bersenjata tiba, menembaki dan melepaskan rentetan daya tembak yang menghancurkan. Dalam sekejap, nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang. Darah menodai tanah, mayat-mayat tergeletak di mana-mana, dan banyak makhluk gaib, ketakutan, mundur dengan tergesa-gesa. Bahkan dengan kekuatan mereka saat ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar tak gentar melawan senjata api. Mereka belum mencapai level itu. Lawan mereka, teriak seseorang,
Sayap biru muncul di belakangnya saat ia melayang ke udara, menyerbu ke arah sebuah helikopter. Bang! Sayangnya, seorang penembak jitu bersembunyi, dan di bawah daya tembak yang hebat, semburan darah muncul di dahi pria itu saat ia jatuh ke tanah. Ini adalah pencegah. Makhluk surgawi memperlihatkan taring ganas mereka, siap membunuh siapapun yang berani bersaing untuk mendapatkan buah eksotis itu. Boom! Tiba-tiba, sebuah helikopter bersenjata meledak di udara, menyemburkan kobaran api besar sebelum hancur seketika dengan raungan yang memekakkan telinga. Orang-orang terkejut. Siapa yang melakukan ini? Di kejauhan, beberapa pesawat lain muncul, tetapi jelas berbeda dari pesawat-pesawat makhluk surgawi. Gen Body, kata seseorang. Gen Body, juga sebuah konglomerat besar, mirip dengan makhluk surgawi, tidak takut pada siapapun dan telah mempersiapkan diri dengan baik, membawa senjata yang mengintimidasi. Di udara, terdengar dengusan dingin. Dewa surgawi bersayap perak bergerak, meninggalkan Vajra dan berubah menjadi seberkas kilat perak, menghilang dengan kecepatan luar biasa. Terlalu cepat. Banyak yang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia sudah berada di depan salah satu pesawat Gen Body. Pada saat itu, dia membentangkan sayapnya, melepaskan semburan cahaya perak yang menyilaukan yang menerangi ruang angkasa, seperti matahari yang meledak, sangat membutakan. Dengan sekali jentikan, sayap peraknya menyapu, membelah sebuah helikopter bersenjata besar menjadi dua. Ia menukik ke bawah, mematahkan helikopter itu menjadi dua. Dengan raungan yang memekakkan telinga, helikopter itu jatuh ke tanah, meledak dalam kobaran api yang mengerikan. Ledakan itu mengguncang punggungan ular putih. Semua orang benar-benar terkejut. Itu adalah pesawat terbang. Dijatuhkan seperti itu. Banyak makhluk gaib merasakan merinding, tidak percaya. Body Jin telah menembak jatuh helikopter bersenjata milik makhluk surgawi, dan dewa surgawi bersayap perak segera membalas. Ia berdiri di udara, memancarkan cahaya perak, kekuatan ilahinya sangat mengagumkan. Di tanah, dekat pohon kecil, Vajra telah tiba, melompat puluhan, bahkan ratusan meter dalam sekali lompatan. Tanpa dewa surgawi bersayap perak untuk menahannya, siapa yang bisa mengendalikannya? Gedebuk, ia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah itu retak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Semua makhluk gaib di sekitarnya tersambar petir, lalu terlempar ke belakang. Di hadapannya, banyak makhluk gaib tampak seperti orang-orangan sawah. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, hampir supranatural, satu hentakan kaki saja membuat sekelompok besar makhluk gaib terlempar. King Kong mengulurkan tangan, meraih buah ungu keemasan di pohon kecil itu. Bang! Namun, tanah tiba-tiba runtuh, dan dia hampir jatuh ke dalamnya. King Kong berbalik, melompat 10 meter jauhnya, dan menoleh ke belakang. Tanah telah berlubang, dan pohon kecil yang aneh itu, bersama dengan tanah dan akarnya, semuanya telah jatuh ke dalam kotak besi besar. Di bawahnya ada orang-orang dari makhluk surgawi, yang telah bersiap, hanya menunggu buah itu matang, jika tidak, mereka pasti sudah bergerak. Tentu saja, mereka juga ingin menyergapnya di sini. Kulit King Kong bersinar kuning, dan dia mengeluarkan raungan rendah, seperti raungan Buddha, memekakkan telinga, menyebabkan beberapa orang di bawah menjadi pusing dan kehilangan orientasi sesaat. Kemudian, King Kong melompat dan menyerbu ke dalam tanah.
Tembakan meletus, peluru menghujani King Kong. Dentang, dentang, dentang. Pada saat itu, ia mengayunkan pedang Budanya, membelah banyak peluru menjadi dua, beberapa bahkan memantul kembali dan melukai anak buah makhluk surgawi. Namun, peluru-peluru itu terlalu rapat, di ruang yang sempit seperti itu, bahkan dengan refleks secepat kilat dan insting menakutkan King Kong, ia tidak bisa menghindari semuanya. Hal yang mengerikan terjadi. Peluru-peluru itu mengenainya, menyebabkan rasa sakit yang cukup besar dan membuatnya terhuyung-huyung, tetapi pada akhirnya gagal menembus tubuhnya. Di tanah, para penembak ketakutan. Monster macam apa ini? Kulit sekeras besi murni, kebal terhadap hujan senjata api, sungguh menakutkan. Di permukaan, banyak makhluk gaib menyaksikan pemandangan ini, rahang mereka ternganga karena takjub. Rumor itu benar, King Kong memiliki tubuh yang tak terkalahkan, kebal terhadap senjata api. Setelah mendarat, King Kong bergerak dengan kelincahan luar biasa, seperti singa ganas, menyerbu ke depan, tak terhentikan. Banyak makhluk gaib yang terkena serangannya, tulang mereka patah dan tendon mereka putus, dan mereka semua terlempar. Dia meraih kotak besi itu. Kemudian, seperti burung pemangsa, dia melayang dari tanah, mendarat di permukaan. Dia tidak terburu-buru untuk membuka kotak besi besar itu. Dia khawatir bahwa dalam panasnya pertempuran, peluru akan merusak kerucut pinus emas. King Kong, kau tidak bisa lolos. Dewa bersayap perak terpaksa kembali. Boom! Di kejauhan, artileri meraung, pesawat-pesawat berputar-putar, dan dewa-dewa dan Gen Body bertempur sengit dalam pertempuran skala penuh. Yang lain menyaksikan dengan getir, bagaimana mungkin mereka bisa menang. Hanya satu kelompok yang bersemangat, Zhou Yitian dan timnya. Tak gentar menghadapi kematian, mereka membawa peralatan kamera dan berlari mengejar pertempuran, merekam tontonan itu. Bentrokan manusia super dan persenjataan modern membuat mereka bersemangat, pemandangan yang begitu megah adalah bahan ilahi bagi merek. Tatapan Chu Feng dingin saat dia menyaksikan medan perang, dia bersiap untuk bertindak. Huang Niu tidak mengecewakan, dia memang telah menyelinap, bertindak diam-diam seperti manusia super biasa, mendekati kedua tuan itu. Keduanya saling bertukar pandang, lalu bergerak. Makhluk surgawi bersayap perak melawan Vajra, keduanya bertarung dengan sengit dan gegabah. Tak satu pun dari mereka mau melepaskan buah supernatural itu pada saat yang krusial. Vajra membawa kotak besi di satu tangan dan bertarung dengan tangan lainnya, jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tiba-tiba melemparkan kotak besi itu ke atas, bersiap untuk membelahnya menjadi dua dengan satu pukulan, tanpa mempedulikan apakah peluru akan mengenai buah pinus itu. Namun, pada saat itu juga, seorang manusia super di dekatnya tiba-tiba menyerang, kekuatannya jauh melampaui yang lain. King Kong terkejut, sudah terlambat untuk menghindar. Orang ini jelas tidak lebih lemah darinya dan makhluk surgawi bersayap perak, dan telah bersembunyi di dekatnya. Siapakah dia? Di dunia ini, hanya 4 manusia super yang memiliki keterampilan seperti itu. Banteng kuning tiba dalam satu langkah, mengambil inisiatif, dan menyerang dengan tegas. Dentang, dentang, ia menyerang dengan kedua kuku kakinya, satu mendarat di lengan King Kong, yang lain mengenai bagian belakang kepalanya, serangan mendadak yang berhasil. Jika itu orang lain, tubuh mereka mungkin akan hancur, tetapi King Kong tersandung, menyerbu ke depan, tubuhnya tidak terluka.
Orang hanya bisa kagum pada kekebalannya yang menakutkan. Ingatlah, sapi kuning telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Wus! Mengabaikan semua ini, sapi kuning menyerbu melewatinya, menggigit gagang kotak besi, lalu tidak lagi berdiri tegak, tetapi merangkak dengan keempat kakinya, ia berlari liar menjauh. Marah, King Kong menenangkan diri dan menyaksikan sosok itu menghilang di kejauhan. Dia meraung dan mengejar. Sementara itu, di udara, dewa bersayap perak juga diserang. Beberapa saat sebelumnya, Chu Feng, bekerja sama dengan sapi kuning, telah menembakkan panah yang telah menangkis dewa bersayap perak, memaksanya terbang ke udara. Ujung panah, berlumuran darah, telah menggores lengannya. Terluka, pupil dewa bersayap perak menyala dengan cahaya perak saat melihat Chu Feng. Kedua luka itu ditimbulkan oleh orang yang sama, niat membunuhnya tak terbatas. Dia menoleh ke belakang dan, melihat King Kong telah mengejar, tetap tenang, mempercayai kekuatan King Kong. Tatapannya dingin dan tanpa ampun saat dia menatap Chu Feng. Sebenarnya, King Kong cemas, tidak mampu mengungkapkan rasa frustrasinya. Sosok aneh itu terlalu cepat, dia hampir menghilang dari punggungan ular putih. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan jejaknya. Boom! Di udara, dewa bersayap perak memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari perak yang menerangi langit. Dia melepaskan aura yang kuat dan misterius dan menukik ke arah Chu Feng. Asteris swoosh. Asteris Chu Feng menarik busurnya, matanya dingin, dan melepaskan anak panah. Suara memekakkan telinga menyusul, kilat menyambar, dan anak panah melesat melintasi langit, terbang menuju sosok di udara. Mata dewa bersayap perak itu menakutkan. Dia dengan cepat bergerak ke samping, menghindari ujung panah, dan secara bersamaan mengulurkan tangan dan membanting tangannya ke batang besi. Dengan suara keras, petir menyambar dan meledak. Lengannya hangus, tetapi tidak terluka. Pada saat ini, pupil mata dewa bersayap perak menjadi semakin dingin. Chu Feng harus mengakui, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Asteris desir. Chu Feng menembak berulang kali, menggunakan intuisi naluriahnya. Dia tidak lagi membidik dengan matanya, tetapi memperkirakan dengan tepat di mana dewa bersayap perak akan muncul. Sama seperti ketika dia menghindari peluru, itu adalah peringatan dini. Sekarang, diami. Rasakan lintasan lawannya terlebih dahulu. Dewa bersayap perak terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari panah-panah itu, lengan dan bahunya tergores, dan dalam kilat, kulitnya robek, darah mengalir. Ini tidak dapat dipercaya baginya, karena dia sudah kebal terhadap peluru, panah yang ditembakkan oleh lawannya bahkan lebih mengerikan daripada senjata api. Ini kekuatan petir. Matanya menjadi lebih dingin saat dia menerjang ke depan, bertekad untuk memperpendek jarak dan membunuh Chu Feng di sana. Swoosh, swoosh, swoosh. Di langit, panah-panah berjatuhan, menutupi dewa bersayap perak. Dia tidak punya cara untuk menghindari semuanya dan hanya bisa menahannya secara langsung. Lawannya telah membangkitkan semacam indera ilahi, yang bahkan dia takuti. Dia menderita beberapa luka panah, tetapi tidak ada yang fatal. Fisiknya terlalu kuat, mampu menahan peluru. Dia secara alami sangat menakutkan. Jika bukan karena sifat luar biasa dari busur petir agung, senjata lain akan kesulitan melukai dewa bersayap perak. Boom! Kali ini,
Rentetan panah yang padat membawa lebih banyak busur listrik, pemandangan kilat dan guntur yang menakutkan. Asteris tut, tanda seru, asteris semburan darah meletus, dan dewa bersayap perak mengerang, hampir jatuh tersungkur. Dia menyadari panah ini berbeda, itu adalah panah tulang putih murni yang menembus bahunya, meledakkan sebagian besar daging dan melukainya dengan parah. Asteris wosh wosh wosh, asteris. Di langit, panah berjatuhan. Pada saat yang krusial, Chu Feng menggunakan panah taring naga untuk membunuh dewa bersayap perak. Ah! Di udara, dewa bersayap perak menjerit, suaranya mengguncang punggungan ular putih. Berlumuran darah, niat membunuhnya meluap, dia menatap Chu Feng dengan dingin, mendekat. Namun, kali ini dia menghadapi masalah serius. Di antara rentetan panah yang lebat, sebuah panah tulang menembus sayap peraknya, meledak di sana. Darah menyembur keluar, sebagian besar sayap ilahi peraknya terlepas. Dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Punggungan ular putih, yang tadinya dipenuhi dengan teriakan pertempuran yang memekakkan telinga dan kekacauan total, kini sunyi senyap. Semua orang terstunet, menatap ke satu arah. Apakah itu Raja Dewa Banteng? Dia menarik busurnya dan menembak makhluk surgawi itu, melukai sosok aneh di puncak piramida itu dengan parah. Semua orang ketakutan, sangat terkejut. Lin Wei berdiri di puncak gunung, menyaksikan pemandangan ini. Hasilnya juga mengejutkannya, dewa surgawi bersayap perak ternyata terluka parah. Ah! Dewa surgawi bersayap perak meraung, berputar-putar di langit, bersiap untuk menukik lagi, bertekad untuk menemukan kesempatan untuk membunuh orang itu. Kembali, Lin Wei berteriak, khawatir sesuatu mungkin terjadi pada dewa surgawi bersayap perak, karena panah orang itu menakutkan dan sulit ditahan. Dari kejauhan, Dewi Nasional Ding Sitong juga menyaksikan dengan takjub. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang disebut Raja Dewa Banteng begitu kuat, mampu menghentikan dewa surgawi bersayap perak. Pada saat ini, semua orang tercengang-astonished. Setelah hening sejenak, punggungan ular putih meledak dalam keributan.